Denny Sumargo menjadi salah satu orang yang terlibat dalam perseteruan uang donasi Agus dengan Pratiwi Novianti alias Teh Novi yang mencapai 1,5 miliar rupiah. Dalam podcast Goyang Lidah, Denny Sumargo sempat menceritakan perseteruan tersebut kepada Pras Teguh. Denny Sumargo mengaku awalnya iba melihat Agus, namun pada akhirnya dia pusing karena perseteruan tersebut jadi mirip sequel film yang tidak kunjung selesai. Denny Sumargo mengaku tidak menyangka perseteruan Agus dan Teh Novi bisa menjadi viral di media sosial. Denny Sumargo pun menceritakan kronologi perseteruan tersebut hingga saling melapor. Denny Sumargo juga mengaku semakin bingung karena tidak tahu uang itu harus berada di tangan siapa. Denny Sumargo memastikan bila perseteruan tersebut dipastikan bakal selesai. Kasus donasi Agus yang mencapai 1,5 miliar rupiah mencuri perhatian. Kasus ini melibatkan beberapa orang, mulai dari Teh Novi, orang yang memprakarsai donasi, Denny Sumargo dan Farhad Abbas yang ditunjuk sebagai pengacara Agus, dan terbaru Alvin Lim ikut nimbrung. Beruntung kasus tersebut mulai menemukan titik temu setelah Denny Sumargo melibatkan Kementerian Sosial. Bahkan setelah pertemuannya dengan Menteri Sosial Saiful Yusuf, Farhad Abbas melunak dan mau mencabut semua laporannya terhadap Teh Novi dan Denny Sumargo. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Saya mau tanya ke semua pengacaranya Agus, baik yang sudah cabut LP ataupun yang sekarang masih bersama, dan juga kepada Agus dan semua keluarganya. Gini, sebelum saya bertanya, saya kasihkan dua kemungkinan yang bakal terjadi. Kemungkinan yang pertama, Agus itu kan matanya sudah parah. Nah, kalau misalnya dalam jangka waktu ini dibawa ke sana kemari tidak dilakukan pengobatan segera, ada kemungkinan bisa buta permanen. Ada kemungkinan. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, kalau semisalnya nanti di persidangan, kalau misalnya masalah sekarang itu nanti dibawa lanjut ke persidangan ya, ketika lanjut ke persidangan, lalu sudah kesana kemari dan akhirnya hakim memutuskan bahwa Teh Novi yang menang dan uang donasi itu diberikan sesuai dengan polling yang ada. Ini kehidupan Agus selanjutnya bagaimana? Kan beliau sudah buta nih, gitu. Lalu apakah ditinggal saja untuk pengacara-pengacaranya? Bagaimana Agus? Kenapa kau tidak diam dengan Teh Novi dari awal sehingga kau cepat melihat? Kau bisa cepat cari kerja, bisa menghasilkan uang, bisa menghidupi istri, bisa membangun rumah tangga, bisa beli rumah. Kenapa memilih untuk sana kemari, sana kemari? Bagaimana? Apa yang akan terjadi? Silakan masyarakat, kalian juga bisa beropini, kalian bisa berpendapat di kolom komentar. Saya tunggu. Agus, coba kau pikir-pikir deh. Sekarang hidupmu katakanlah berantakan, makin berantakan. Coba ingat-ingat dulu, seandainya kau menerima semua tawaran Mbak Novi, mengikuti aturan Mbak Novi, mungkin hidupmu tidak akan sengsara begini. Ke sana kemari dibawa sama pengacara-pengacara yang numpang pansos itu. Nah, kalau seandainya kau nurut sama Mbak Novi, hidupmu tidak akan sesusah ini. Kau akan santai menikmati hasil donasi itu, dan pasti donasi itu akan semakin bertambah karena netizen merasa hibah sama kau. Tapi sekarang netizen malah membuli kau. Kau tidak dapat donasi, kau dijadikan objek untuk dijadikan pansos sama mereka, begitu kan? Ternyata ini Agus ke kantor polisi itu melakukan pelaporan baru untuk Teh Novi terkait konten bersama Yulo Ine. Dan menariknya di sini Agus itu nggak mau diwawancarai, bahkan dia nggak mau ngomong sepatah kata pun gitu ya tentang laporan yang baru ini. Bahkan banyak banget wartawan itu yang menanyakan, kenapa nih Gus, kan sudah mau perdamaian, kenapa lagi lapor-laporan, apa Agus tidak menginginkan perdamaian itu? Dan Agus tidak menjawabnya gitu ya. Tapi ada bapak-bapak itu yang di belakang yang kayaknya sih pasukannya si Naga itu ya kan, itu dia tuh mengkonfirmasi bahwa kalau uang itu dikembalikan, maksudnya uang 1,3 M yang ada di yayasan itu dikembalikan ke Agus, baru Agus akan cabut laporan. Nah loh, ternyata kembali ke settingan awal Gus. Ya ampun, si Agus baru sehari nggak bikin keonaran, sekarang udah bikin lagi. Aduh, Gus, kapan sih lu mau tobat Gus? Tuh si Denny Sumargo sampai udah nyerah deh itu Gus sama lu Gus.
Kayaknya si Agus ini udah kayak star syndrome gitu ya. Dia kalau nggak bikin sesuatu yang wow gitu, yang mencengangkan gitu, kayaknya nggak gini. Ada loh penyakitnya itu kayaknya apa ya, narsistik apa gitu. Coba deh yang psikolog pasti tahu itu. Coba komen-komen. Kata PH Agus, yang penting uang itu dikembalikan selesai masalah. Dan ada seorang wartawan mengatakan bahwa kasus donasi sudah ditangani Kemensos. Dan PH itu mengatakan bahwa Kemensos tidak punya taring. Sangat melecehkan Kementerian Sosial kita. Jadi mereka akan mengikuti aturan di negara mana, aturan Kementerian Sosial yang mana. Jika mereka merendahkan Kementerian Sosial kita, mengatakan Kemensos tidak punya taring. Jadi seakan-akan mereka punya aturan sendiri. Kemensos mewakili pemerintah untuk turun tangan menyelesaikan masalah masyarakat tentang sosial. Karena Novi meminta bantuan, meminta edukasi dan meminta saran dan menyerahkan permasalahan itu bersama dengan Kementerian Sosial. Lagi-lagi mereka melecehkan. Bukan saja mereka melecehkan orang miskin, melecehkan kaum wanita. Hari ini mereka melecehkan Kementerian Sosial. Mereka mengatakan Kementerian Sosial tidak punya taring, tidak punya kekuatan, merendahkan posisi kementerian yang di bawah pemerintahan Indonesia. Woi, mereka terlalu arogan, seakan-akan mereka itu punya kekuatan paling besar. Kementerian aja direndahkan, dilecehkan. Coba kalian komen, bagaimana pendapat kalian? Udahlah Gus, akhiri aja semuanya Gus, karena nanti betul-betul gak dapat apa-apa. Yang ada meninggalkan kesan buruk aja Gus di dalam hidup kita, ya kan? Yang sudah diambil di depan itu keluarga Agus yang menikmati. Nanti yang sisanya juga belum tentu juga nanti Agus yang pakai, ya kan Agus? Ya. Dan kalau pengacara-pengacara Agus itu serius, mereka tidak bertanya, apa bisa orang buta masuk ke Singapura di depan Agus? Kan mereka tinggal WA aja. Ada kawannya pasti di Singapura, ada kawannya pasti di bandara. Ngapain mereka tanya di depan Agus? Berarti mereka juga tidak serius, Gus, ya. Laporan itu juga nanti lama Gus prosesnya. Ada ahli IT lagi, ada ahli bahasa lagi dan lain-lainnya. Nggak selesai-selesai Gus, lama banget. Hai Agus, ya ampun Agus gak selesai-selesai, Agus gak selesai-selesai Gus sampai kapan nih? Mosok aku harus mewariskan ceritamu ke cucu-cucuku. Aduh, ini kemarin itu tak pikir sudah beres karena sudah mediasi, ada pihak dari dinas sosial gitu ya. Ternyata Agus menolak damai dan melaporkan Teh Novi ke Mabes. Ya ampun, makanya jangan kebanyakan pengacara yang ini bilang gitu, yang ini bilang gitu. Aduh, wes mungkin gini ya, Agus itu milih melaporkan terus supaya dia itu tampil terus di media sosial, di TV, di mana-mana supaya terkenal. Sebab kalau sudah selesai urusannya kan dia nggak tampil lagi tuh, nggak akan orang ingat Agus, nggak ada beritanya Agus. Ganti pengacara, ganti permasalahan, beda lagi. Kebanyakan itu pengacaranya kebanyakan. Udahlah, orang tuh udah nggak respect lagi sama kamu, udah males. Jadi uang juga nanti tarik aja lah sama dinas sosial, nanti dikasihkan aja ke orang lain, terus aja tampil terus. Aduh, yang lihatnya juga capek gitu. Ada aja yang itu kok kakinya terus diperban, tangannya terus diperban, emang nggak sembuh-sembuh apa? Udah dari berapa lama sih ini? Udah berapa bulan sih kok nggak sembuh-sembuh sih? Atau kalau mau tampil, mau ketemu wartawan gitu terus diperbanin gitu, terus matanya diperban sana perban sini. Udah lah, manuver-manuver apa yang ingin kamu lakukan dengan tim pengacaramu itu udah nggak mempan. Artinya itu udah nggak ngefek lagi. Orang itu udah sebel, udah males sama kamu gitu loh. Beritanya aja masih Agus menuntut ini,
ini, Agus menuntut itu. Makanya media udah boikot aja, jangan ditampilkanlah berita tentang Agus itu. Udah selesai, masih banyak cerita-cerita yang lain gitu loh. Ini emang yang namanya Agus ini ada aja loh urusannya, masalahnya itu Agus apa? Yang tangannya apa tuh? Agus buntung. Terus kemudian ada kemarin yang dokter-dokteran itu juga Agustina. Terus ini Agus Salim ini yang mulai-mulainya nih Agus Salim nih. Boikot aja lah dari media sosial. Soalnya emang bener lah, dia kayaknya tuh masih pengen terus tampil. Atau mungkin kalau ada produser yang pengen dia jadi aktor tuh udah pakai aja. Soalnya dia drama banget hidupnya. Udah pokoknya menurut aku boikot aja supaya dia nggak bermunculan, nggak seliweran di media sosial. Bosen banget gitu loh, ada aja pokoknya ganti ini, tuntut ini, nggak kelar-kelar. Duh, urusan kita itu masih banyak loh daripada ngurusin seorang Agus Salim itu ya. Boikot aja wes.